Berjumpa lagi dengan Bang Suro Channel. Pada kesempatan kali ini, Bang Suro akan membahas gugurnya Ronggolawe di dalam duel dengan Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb di Pulau Madura. Ronggolawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ronggolawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri. Bisa juga mempunyai arti ronggo yang berarti kuda, dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Ronggolawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ronggolawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat ini. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakyan Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakyan Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ronggolawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Dalam kisah para raton menyebutkan pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Dalam negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Namun negara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Pada Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Slamet Mulyana
dalam tafsir sejarah negara Kertagama pada tahun 2006 mengutip Kidung Ronggolawe menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih bisa selamat. Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Namun dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungannya 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tetapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel 2 kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Demikianlah sepenggal kisah gugurnya sang Adipati Tuban Ronggolawe.